Pendidikan agama Kristen, Bu. Pendidikan agama Kristen. Apanya? Kenapa itu paling utama? Karena mencakup keagamaan, Bu. Mencakup keagamaan. Oke. Maksud saya sebenarnya bukan mata kuliahnya, tetapi ada hal yang lain gitu. Ini kan sebenarnya kan nilai kognitif gitu ya, kognitif. Coba si Regita. Iya, Bu. Menurutmu apa kira-kira yang saya maksudkan selain dari nilai-nilai ini yang paling penting dan paling utama itu apa? Apa, Bu? Macet-macet, Bu. Aduh, macet-macet. Maksud saya, ini kan penting juga. AB 3,5, 3,8, 3,7. Tapi di samping ini, selain ini ada hal lain yang harus juga kalian perlengkapi dalam diri kalian sendiri. Apa lah itu kira-kira? Yang pembimbing pengetahuan Alkitab, Bu. Pengetahuan kitab. Nah, maksud saya bukan mata kuliahnya. Ada yang mau kasih pendapat? Atau bingung? Saya, Bu. Siapa Karakter, itu? Bu. William. Karakter, perilaku, sikap. Oke. Ada yang lain? Adakah? Nah, selain itu, yang paling utama apa? Kehadirannya, Bu. Kehadiran, oke. Pengetahuannya, Bu. Pengetahuan, oke. Jadi kalau di penilaian guru, ada 3 aspek yang harus dilihat pada diri siswa. Yaitu apa? Kognitif, psikomotor, dan afektif. Itu ya, yang 3 poin itu. Nah, kognitif itulah pengetahuan, ilmu. Inilah itu ini. Nilai 70, 80, 90, 100, IP, A, B, C, 3,5, 3,7 itulah kognitif, pengetahuan. Nah, yang kedua adalah afektif. Kalau afektif itulah sikap tadi yang dibilang si William. Sikap, perilaku, kesopanan, etika, ya. Jadi seorang guru tidak cukup menilai siswa hanya dengan nilai 70-80, tidak cukup. Tetapi harus melihat perilakunya juga. Makanya sekarang kalau kamu punya adik SD, SMP, atau SMA, itu berbeda dengan nilai rapot yang sebelum-sebelumnya. Seperti pada angkatan saya dulu, itu nilai rapot hanya ya dengan angka-angka gitu. Sekarang kan tidak lagi. Harus ada di situ penilaian perilaku siswa, karakternya gitu. Nah, yang ketiga adalah psikomotor. Psikomotor itu apa? Itu adalah keterampilan. Artinya keterampilan dalam bidangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tadi saya bilang kognitif. Tetapi, apakah keterampilan kalian sebagai seorang mahasiswa prodi manajemen pendidikan Kristen ada kalian miliki kan begitu? Ada nggak kalian miliki gitu? Berarti kalau seorang mahasiswa manajemen pendidikan Kristen setidaknya sudah memahami secara konsep manajemen itu bagaimana gitu ya. Termasuk dengan memahami substansi manajemen pendidikan dan memahami bagian-bagian dari manajemen pendidikan gitu. Bisa memahami ini pengertian, tetapi secara keterampilan sudah nggak kalian memiliki itu gitu. Misalnya nih, manajemen itu kan mengatur waktu, disiplin gitu. Sudah nggak kalian disiplin mengerjakan tugas? Sudah nggak disiplin mengirim tugas? Sudahkah tepat waktu? Sudahkah disiplin mengatur waktu? Nah, itu contoh kecil.
Nah, itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting yang harus kalian lengkapi pada diri sendiri. Karena untuk itu tidak akan diberikan oleh dosen. Dosen hanya sebatas memfasilitasi untuk memahami isi dari materi mata kuliah ini. Tetapi untuk keterampilannya, sampai nanti kalian semester akhir sebelum selesai, memiliki keterampilan sebagai seorang mahasiswa manajemen pendidikan Kristen itu harus kalian yang berusaha mencari. Gitu ya. Jadi nanti itu akan lebih spesifik. Di masing-masing semester nanti akan muncul mata kuliah yang merupakan mata kuliah khusus bidang pada manajemen pendidikan Kristen. Nah, itu. Nah, jadi untuk contohnya nih untuk tidak perlu di sini mata kuliah ya. Oke, sebentar. Untuk semester ini kira-kira menurut kalian ada nggak mata kuliah yang sulit ya? Untuk semester ini. Semester 2. Adakah? Atau masih belum tahu gitu karena baru masuk atau mulai mata kuliah? Adakah? Sebentar. Nah, ini nih. Manajemen pendidikan dasar dan menengah. Ada kan ya? Halo? Ada, Iya, Bu. Bu. Nah, iya, ada mata kuliahnya kan. Nah, itu sudah mengarah kepada pengetahuan dan keterampilan bidang manajemen pendidikan gitu. Kemudian apa lagi nih? Administrasi pendidikan. Nah, jadi masih kalau ini saya lihat mata kuliahnya masih mata kuliah kebanyakan masih mata kuliah umum. Tapi di samping itu kalian juga harus belajar tadi yang saya sampaikan mata kuliah ataupun dasar-dasar keilmuan dan pengetahuan pada bidang manajemen pendidikan. Seperti ini nih, dasar-dasar manajemen pendidikan. Nah, ini sebagai dasar, ini harus betul-betul kalian kuasai. Ini ya, karena ini nanti sebagai bekal untuk kalian bisa memahami mata kuliah selanjutnya. Gitu ya. Oke, nah. Kemudian untuk ini bisa dilihat nggak ini yang saya tandain? Penentuan beban kuliah. Apakah ini bisa dilihat? Bisa, Bu. Ah, iya. Bu. Bisa, Oke. Bu. Nah, jadi tadi sih saya lihat rata-rata 3, sekian ya, 3 sampai 4. Nah, jumlah SKS yang dikeluarkan oleh Prodi itu ada sebanyak 24 SKS. Nah, jadi ke depan ini kalian perhatikan ya. Ini ke depan kalian perhatikan. Kalau misalnya indeks prestasi yang kalian peroleh itu di bawah 3,0, berarti dia ada pada rentang 2,5 sampai 2,99. Kalian hanya bisa membawa beban SKS paling banyak 21 SKS. Ini, jadi jangan asal-asalan. Putri tidak ada ya? Nah, Putri ini yang belum jelas ini. Ya. Makanya tadi saya tanya si Joshua, dia pun masih ragu-ragu gitu. Apakah dia bisa membawakan semua mata kuliah yang dijadwalkan atau tidak gitu. Jadi ke depan ini kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Nah, kalau nanti misalnya IPK-nya, IPK ya, nanti IPK kumulatif semester 1, semester 2, dirata-ratakan itu nanti sebagai penentu untuk semester 3, kalian membawakan mata kuliah sebanyak berapa SKS. Ya, ini. Jadi perhatikan, jangan sampai ada mata kuliah yang tertinggal.
Nah, kalau sampai ada mata kuliah yang tertunggal, berarti kalian harus tunggu setahun lagi untuk mengambil mata kuliah itu dan bergabung dengan adik kelas atau adik junior. Nah, itu ya. Jadi usahakan minimalnya dapatlah setiap semester 3,0 itu sudah minimal. Supaya apa? Semua mata kuliah yang dijadwalkan yang keluar dari prodi itu tidak ada satupun yang tertinggal. Nah, ini. Sejauh ini bisa dipahami kah yang saya jelaskan? Bisa ya. Jadi kalian ingat, jangan pula nanti misalnya ada ternyata IP-nya di bawah 3,0 malah di bawahnya 24 SKS, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Maksimalnya 21 SKS. Nah, itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan ini sejauh ini? Tidak ada ya. Nah, jadi harapan saya untuk semester 2 ini nanti KRS-nya minta sama komisaris sama si Joshua. Ini kan nanti kok ini kosong, bagian ini kosong. KHS-nya ini kosong ya. Nanti setelah keluar DPNA di bulan Juni atau bulan Juli kalian isi ini. Kalian isi, sudah diisi seperti ini. Hitung indeks prestasinya, IP semester dan juga IPK rata-rata 2 semester itu gitu. Setelah nanti dapat IP semester 2 dijumlahkan dengan IP semester 1 lalu dibagi 2 itulah IPK. Indeks prestasi kumulatif dan itu sebagai penentu berapa SKS yang akan kalian bawakan untuk semester 3. Nah, jadi lihat ya. Kalian mau target apa di sini? Mau target nilai A, B, C, D, E, kalian yang menentukan, ya. Di sini. Ya kalau bisa sih nilai A semua kan, supaya nilainya bagus. Jadi pesan saya, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh walaupun kondisi pembelajaran daring saat ini, ya. Jadi cukup satu semester menjadi pembelajaran. Kendala jaringan kah, kendala paket kah, kendala apa lagi, dan lain-lain lah gitu ya kan, atau kesibukan di rumah misalnya karena terbeban membantu orang tua. Jadi tolong benar-benar itu waktu di manajemen disiapkan sedemikian rupa. Jangan sampai kuliah terhambat gara-gara yang lain, ya. Jadi jangan ada alasan, tolonglah Bu, kasih keringanan sama saya sedang bantu orang tua, saya sambil kerja. Oh, tidak bisa. Kamu sekarang mau fokus apa? Mau fokus kerja atau mau fokus kuliah kan begitu? Nah, itu ya. Jadi tolong itu waktunya benar-benar disetting sedemikian rupa. Tugas-tugasnya dikerjakan dengan bagus. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanya kepada dosen yang bersangkutan. Dan saya rasa sih semua dosen sih hampir sama ya. Kalau tugas lengkap, UTS-nya dikerjakan dengan bagus, UAS-nya dikerjakan dengan bagus, saya rasa pasti nilainya bagus. Ya. Sedangkan yang nilainya aja masih kurang, termasuk saya ya. Saya kadang masih japri mahasiswa. Tugasmu mana ya gitu. UTS-mu kok belum dikirim, UAS-nya kok belum dikirim. Kok baik kan saya sebagai dosennya kan gampang saja kasih nilai E, kasih nilai D. Tapi saya rasa sih kalau di AKN tidak ada dosen yang seperti itu. Tetap masih diingatkan ini si ini kok nggak ada, kok belum terkirim UTS-nya gitu. Ya. Tetapi untuk nanti untuk semester berikutnya jangan berharap lagi seperti itu. Ya, jangan berharap. Jadi letak keberhasilanmu itu ada di tanganmu, bukan tangan orang lain. Kamu mau berhasil, kuncinya ada samamu, mau gagal, kuncinya ada samamu. Jadi betul-betul terapkanlah ilmu manajemen itu ya, buat perencanaan yang matang, buat langkah-langkah yang matang, buat
pengaturan waktu yang benar-benar sistematis dan bagus gitu. Jangan sampai terlena menunda-nunda waktu. Ini penyakit yang paling sering, ya. Mahasiswa itu suka sekali dan senang sekali menunda-nunda waktu. Apalagi sekarang dengan kebebasan membuka internet, ya kan, nanti sambil tiduran, sambil nonton dan segala macam, TikTok, Facebook lah, ada status lah. Akhirnya apa yang terjadi? Tugas terbengkalai. Nah, jangan sampai lah, apalagi kalian, saya terangkan tadi mahasiswa manajemen. Jadi semuanya di manajemen diatur sedemikian rupa supaya apa? Nanti tujuan yang akan dicapai betul-betul dapat terrealisasi dengan efektif dan efisien. Oke, hanya itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit pun yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami dan diingat. Adakah yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Bu, saya mau bertanya, Bu, Rika Nenggolan. Kalau Bu, agritas manajemen itu apa, Bu? akreditasi, Iya, Bu, agritasi, Bu. akreditasi. Coba, Agreditasi. bukan. Kreditas. Akreditasi. Agreditasi. Bukan. Nanti coba baca lagi ya. Akreditasi, bukan akreditasi. Akreditasi. Nah, untuk sekarang karena masih prodi baru, kita sedang proses pengajuan akreditasi, ya kan? Jadi kemarin itu kita sudah tim dosen berusaha bekerja keras untuk memenuhi persyaratan pengajuan akreditasi dan kita sedang menunggu hasil. Ya kalian doakanlah mudah-mudahan akreditasi prodi kita itu dapat minimal nilai baik. Oke? Oke, Bu, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang lain? Mungkin ada kendala-kendala yang kalian hadapi? Adakah? Sudah ada nggak kalian mata kuliah ini ya? Karya ilmiah? Belum, Bu. Belum ya? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Ini semester 3 mungkin. Ya itulah. Jadi ya pesan saya itu tadi ya. Karena beberapa saya temukan siswa maupun mahasiswa itu nomor handphone gitu. Nomor handphone. Disuruh mamanya nyuci piring, disuruh mamanya ke ladang. Tapi majo, bekerja tugas. Ini nak, apa yang nak asing dikerjui. Buka YouTube lah, dan segala macam. Apalagi sekarang terbuka peluang seluas-luasnya melihat video-video yang tidak bagus di handphone. Ya kan? Nah, jangan sampai kamu terlibat dengan hal seperti itu. Itu sangat merusak otak. Ya, merusak otak, merusak hati. Ya. Jangan sampai lah kalau misalnya ada muncul link-link ataupun website-website yang mengarah ke sana, jangan pernah dibuka. Jangan pernah, ya. Jadi silakan fokus pada tujuan, fokus pada apa yang sedang kalian impikan. Dan paling utama, ya usahakan setiap hari itu ada membaca dan belajar firman Tuhan, ya. Membaca, pahami, dilakukan, dan juga berdoa. Karena itu modal paling utama, tidak ada yang lain. Supaya apa? Roh Tuhan yang akan membimbing kita dalam setiap langkah, dalam setiap kehidupan untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Karena iblis itu di mana-mana. Ya kan? Seperti apa? Seperti dombanya teh, apa seperti serigalanya teh. Seperti serigala katanya yang siap menerkam gitu. Nah itu ya, jadi termasuk ini kecanggihan teknologi ini dengan
handphone, internet, itu adalah kalau kita tidak bijak menggunakan, itu adalah digunakan iblis untuk meracuni pikiran kita, untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk menjauhkan kita dari keluarga. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Karena beberapa sudah ada yang agak gimana gitu ya kan. Mungkin karena suasana dingin, ya kan, sebentar lagi akan berselimut. Tapi janganlah kerjakan dulu tugas-tugasnya ya. Ya. Mahasiswa yang mantap itu harus lembur sampai jam 12, sampai jam 1. Jadi tak ada pun tugas belajar dia. Membaca-baca artikel, membaca berita-berita yang positif, ya. Jadi janganlah nggak ada tugas. Nontonlah dulu, nggak ada tugas, belum dulu, jangan seperti itu ya. Jadi usahakan di luar dari materi kuliah yang kalian dapatkan, coba belajar materi-materi yang lain, banyak membaca gitu. Perkembangan politik pun tidak masalah gitu. Mana tahu nanti 10 tahun ke depan kalian calon DPRD terpelontar, kan kita nggak tahu. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan, ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Tidak ada lagi ya. Ada yang mau bersapa ria sesama kalian? Adakah? Biar saya jadikan seseorang sebagai host. Tidak ada. Udah pada ngantuk, katanya udah pada ngantuk. Baiklah kalau begitu. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Sama-sama, Bu. Saya tutup ya. Shalom, Bu. Shalom. Ada yang mau dengarkan lagu saya dulu? Saya share. Kalau mau live ya silakan live ya kan. Saya mau dengar lagu dulu sebentar. Ini lagu kesukaan saya. Iya, benar. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi,
kisah perjalanan gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oke, masih setia ya? Satu orang sudah out. Nah, jadi itu sebagai apa? Lagu pengharapan lah ya. Apalagi kondisi corona ini, kalian tamat nih di tahun lalu ya? Ini teh, tidak ada UN kan? Enggak, Bu. Nah, semuanya gara-gara corona. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau di Alkitab dikatakan la suha masa gabi masa kan gitu. Seumur saya pun saya belum pernah menghadapi pandemi seperti ini. Tapi yang tidak pernah terjadi akan terjadi, itu firman Tuhan. Tapi apapun itu, hari ini, esok, sebelum berakhir dari dunia ini, apapun yang terjadi ya tetaplah berpengharapan dan berpegang kepada janji Tuhan. Jadi nanti kita coba jadwalkan sekaligus silaturahmi ini bulan Februari ya. Ya. Maret, April, Mei ya, sekali sebulan nanti kita coba usahakan belajar bersama ya. Untuk bersama-sama kita memahami Alkitab. Mudah-mudahan nanti segini aja, sebentar-sebentar 1 jam gitu ya. Zoom. Nanti akan saya share topik yang akan kita bahas masing-masing persiapan. Nah, nanti saat Zoom kita boleh saling diskusi. Oke ya, selamat malam lah semuanya. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Bu. Oke, saya tutup ya. Iya, Bu. Yuk. Ya, Bu.